makanya kalau kita bicara lagi tentang hal tersebut ya, sorry, gue minggir sedikit. Misalnya kan ada orang bilang ada buzzer pemerintah, ada buzzer apa. Ya mungkin siapapun. Kenapa ada ya? Karena yang satu bikin ya satu harus bikin. Kalau enggak gimana gitu maksud gue gitu loh, ceritanya gitu. Untuk bisa bertahan. Tapi ya itu yang menyedihkan kan adalah bahwa our video is very educational gitu ya, membuka mata gitu, malah orang reportnya sebagai, gue juga nggak tahu di reportnya apa, nggak tahu juga gitu. Itu yang sangat amat menyedihkan sih buat gue ya. Karena your video is by now is 2 point, tadi gue nonton 2,3 million lah. 2,3 juta view yang nonton. And I have to say, itu dengan saya tampil di situ bukan untuk saya ya. Ini kan yang kita angkat kan betul-betul untuk shedding light gitu ya. Spotlight sesuatu yang selama ini ada di kegelapan. Dan dengan Dedi tidak bisa monetize dari situ, itu artinya kan dia juga lost income, itu dia melakukan. And dari itu tampil pesan yang masuk ke gue, terus ke yayasan gitu ya, banyak banget, bahkan juga laporan gitu. Mbak, di sini saya tahu ada kejadian, di sini ada yang tadinya nggak pernah kita bakal tahu. Mereka juga takut untuk bersuara. Betul. Tapi dengan itu ada tampil, mereka satu jadi tahu, atau mereka jadinya berani untuk bisa menyampaikan bahwa oh ada kok yang selama ini ada yang mau mendengarkan kita gitu. Ya mungkin you're doing your part, Dad. Gue dapat AdSense pahala gitu. Mungkin seperti itu. Ini di kemudian hari gitu ya. Mungkin dapat AdSense pahala. At the end of days gitu. Lu udah. Dan yang menarik. Lu udah menabung. Iya, hopefully seperti itu. Dan yang menarik adalah bahwa pada saat podcast itu terjadi, I don't care you believe this or not gitu ya, yang nonton juga ya. Pada saat podcast itu terjadi itu, gue bahkan nggak tahu kalau lu nyalonin. Ya enggak. Kita bener-bener waktu waktu kita syuting, recording gitu kan, dia bahkan nggak tahu gue siapa istilahnya. Pokoknya ngomongnya tentang subjeknya. Karena gue tertarik dengan human trafficking-nya tersebut gitu kan. Gitu. Ketemu di situ juga baru pertama kali gitu kan. Makanya sempat nanya kan, manggilnya Om. Katanya jangan Om. Jadi kayak saya mau menyalahkan pada Martin Anugrah, Anda telah memberikan informasi yang salah. Tapi juga kita clarify waktu itu sempat bilang ya, tapi kalau misalkan manggilnya Dad gitu, itu pun juga konotasinya rada-rada gimana gitu kalau di luar negeri gitu. Why you calling him Dad? Calling master lah. Master. Itu beda lagi kan. Ya kalau master itu konotasinya juga ada ke BDSM dikit gitu. Ntar ada di sana langsung, oh ini secara terbuka mereka relationship-nya. Nah, tapi kayaknya memang dia sengaja. Dia kan suka yang rada-rada mengiris-iris perbatasan antara apa yang nyaman dan apa yang tidak gitu. Di jurang dia mainnya. Kan mentalist. Jadi sengaja. Jadi but ini interesting banget dan bener-bener nggak kepikiran kalau bisa sampai segitunya bahwa apa yang kita sampaikan ke masyarakat, apa yang istilahnya, kita kan mikirnya YouTube ini kan platform yang bebas, gratis, siapapun bisa akses, siapapun, tapi bisa sampai segitunya bahkan. Wait, you're counting YouTube 2,3 juta, tapi remember, our podcast itu ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Google Podcast. Nggak di count yang itu. We're not counting that yet loh. Karena lu broadcasting ke situ semua. Jadi mungkin 4-5 million saja didengerin orang. Wow. As big as that. So, back again, lu pahalanya udah lu tabung. Benar, tapi at the end of the day someone have to pay the bill kan. Kembali lagi, jadi kita hadir di sini pun juga saya udah bawa souvenir. Gitu ya. Dan just to clarify, ini nggak ada perjanjian apa-apa, pokoknya kita memang bener-bener mau show you guys gitu who we really are. Ya, that's true. Sering banget emang kalau kita buat yang namanya show-show kayak gini rada-rada narsis dikit lo gitu. Karena gini loh, Sarah, assume lu nyalonin calon wali kota.
and then you come to me. Terus lu bilang, gue lagi nyalonin calon wali kota nih. Angkat profil gue dong. Gue nggak akan mau. Ya, nggak. Gue nggak akan mau. And I appreciate. Iya, karena waktu itu kita recording pun gue juga belum tahu. Lu belum tahu. Belum ada belum tentu kepastian juga. jadi atau Betul, enggak betul. sama sekali. Betul. Gue nggak akan mau karena maksud gue gini ya sorry to say, gue tidak mau memihak gitu. Tapi betul. Tapi kalau misalnya ada calon bupati kayak calon apa kayak, tapi dia punya sebuah pesan yang menarik, yang very intrigue gitu dan sebagainya. Almost yang masyarakat harus tahu. Ya masyarakat, ayo gitu, gue sih ayo. Tapi kalau untuk promo kampanye, kalau ini bukan platformnya. Bukan platformnya, gitu. Kan? Wani Piro. Itu sepertinya sudah dibukakan ruang kalau kayak gitu, Ben. Oh iya. Hati-hati, karena ada yang wani. Ada yang wani ya? Ada yang wani. Gitu. Tapi tinggal lu pasang aja lu. At the end of the day. Negotiable. Karena at the end of the day yang ditayangkan nggak di-monetize, jadi nggak ada yang jadi harus ada yang bayar. Ada yang harus dibayar. And on that point, karena single dad. Yes, I am a single father. Jarang banget di Indonesia maupun di dunia orang angkat, kan biasanya kalau single parent gitu ya, yang sering ngomong, jadi single mom. Single mom banyak shed spotlight ke situ. I think you're wrong. Justru wrong. I can cut that. Cut. Yang di-expose banyak single mother. Yes. Okay? Correct. Maksud gue gitu. Yes. I think you're wrong. Justru single dads lebih banyak. Yes. I can give you proof. Oke. Go. Disney. Oke. Quack itu tinggalnya sama gue suka gaya lo. Paman Donald apa Tante Desi? Benar. We're talking about Disney ya, jadi tinggal dicari ya. Huey Louie Dewey. Ya. Huey Louie Dewey. Or Quack di sini. Ya sama ya. Stay with Uncle Donald. Not Aunt Desi. Not Aunt Desi. Ya, oke. Itu yang Mouse siapa namanya anak kecilnya? Mouse yang anak kecil. Ya, Mickey Mouse. Bukan Tom and Jerry. No, Mickey Mouse. Mickey and Minnie. Iya, Mickey and Minnie. Anak-anaknya tinggal di mana? Emang mereka they have a cousins yang tinggal sama mereka kan? Cousins-nya. Oh iya, the little ones. Yes. Itu with Mickey Mouse. Mickey Mouse. Yeah. Tell me story about any cerita Disney. Ya. Justru kalau Snow White. Oh enggak, ada Princess and the Frog. Dia sama ibunya. Ya, tapi there's a frog. Kan lu nanya di Disney yang mana, gue bisa jelasin. Gue bisa jawab, dia nggak bisa terima. Princess and the Frog, Tiana, itu tinggalnya sama ibunya. Karena bapaknya meninggal. That's why she need to kiss the frog. Oh, iya. She didn't need to kiss the frog. It just so happened untuk dia bisa balik lagi sebagai manusia, oke? Nothing to do with her independence. Ya, itu kan feminisnya keluar gitu. tapi menariknya about Disney itu karena Walt Disney, kalau nggak salah secara sejarahnya adalah dia itu tinggal sama bapaknya, kalau nggak salah. Jadi walaupun masa kecilnya cukup traumatizing. Dan didikan ayahnya sangat keras. Tapi itu yang dia tahu. Itu yang dia tahu. Jadi akhirnya ketika dia bikin cerita tuh almost 70% itu adalah cerita tentang hubungan ayah dengan anak. Dan bahkan untuk yang nggak tahu, kalau kita nonton yang yang Background of Mary Poppins itu loh. Ya, itu kan ada film yang memang tentang bagaimana Mary Poppins itu dibentuk. Nah, itu juga soal hubungan ayah. Iya. Jadi sebenarnya ya, tapi ini kan cuma anekdot doang sih sebenarnya. Iya. No, I get it. Yes, actually single mom itu secara media lebih itu. Walaupun tidak selalu. Iya, tapi I'm probably satu-satunya cowok yang kalau lagi meeting di sekolah, gua satu-satunya cowok yang di sana gitu. Itu sebenarnya mau nanya, how has it been so far gitu loh? Karena Aska sekarang usia? Oh, is 14. 14, right? Iya. I was gonna say 14. Tapi kan pasti ada. Kalau di luar kan PTA itu parent teacher meeting, terus like parents association, itu biasanya itu momsnya gitu. Yeah, it's me, it's me. Kalau lu tanya, I can answer it very simple. Mungkin saat ini no problems.
because now he is 14. Yeah. Tapi yang awal-awalnya susahnya kan adalah dari umur 6, 7, 8, 9, 10 itunya ya pada saat dia harus berkembang ya belum jadi teenager, that's very difficult. Tapi my answer is always like this. There is twice the capek bahasa Inggrisnya apa ya? Gue jadi goblok ya. Tired, exhaustion. Yeah. Effort. Twice the effort. Twice the effort. Twice the sweat. Twice the sweat. Twice the tears. Twice the tears. But twice the hug, twice the kiss. There you go. Twice the love. Karena ya pasti susah gimana gue harus ngajarin dia matematika yang gue sendiri bego gitu ya ceritanya ya. Terus gue harus ngajarin dia sekarang ada Khan Academy itu salah satunya yang bahkan ngebantu gue karena gue juga gak bagus ya kan? soal matematika. Ya kan? Makanya terus. Kalau ngitung-ngitungin gampang, tapi kalau udah soal istilahnya algebra level berapa gitu, tolong deh. Gue harus put my times more to him. Even gimana cara ngerawat badan, even what he gonna eat and everything yang very draining. No, that's surprising. For at least in terms of ngerawat badan. Yes. Karena kan that's your passion juga selain dari being a mentalist gitu kan. No. Karena dalam konteks apa dia anak. No, I'm not talking about ngerawat badan dalam hal misalnya olahraga dan sebagainya. No, I'm talking about things yang harusnya gua nggak ngerti. Contohnya jerawat. Oh, oke. Oh, rupanya dia pun menanyakan soal gimana caranya gue gak punya jerawat gitu. Iya, ketika dia jerawatan sebagainya dia nanya gue. Lu sempet jerawatan nggak? Kayaknya kan mulus. Gue jerawatan kan dikasih obat sama mak gue dulu gitu kan intinya kan gitu kan. Bukan urusan bapaknya kan kalau jerawatan, lu ngerti gak maksud gue? Oke. Tapi kalau lu nanya, kalau lu sekarang, gue udah gak jerawatan lagi, udah umur segini gitu. Nggak tahu, kadang-kadang kan masih ada yang jerawatan, tapi mungkin karena you take care of your body jadinya kan tidak. Oh iya benar. Jadi iya sih. Gitu kan? Jadi ketika dia tanya tentang hal-hal tersebut ya gue harus coba mengolah. Ya Google, ya ini, ya belajar itu, lagi. You're like the dad and the mom. I try to be menjadi ayah dan menjadi ibu. Bukan artinya ibunya tidak ada buat dia ya. Bukan artinya gitu ya. Ibunya ada buat dia, tapi kan kalau most of the time, kalau 70% waktunya Aska adanya sama gue, when he's with you, when he's with me kan agak sulit untuk telepon mamanya datang, itu kan agak sulit. There are certain conditions. Bahkan ada yang dia lebih nyaman ngomongnya to you kan. At the end of the day yes. Man to man. Karena man to man, pacaran gimana gitu kan. Mau nembak pacarnya gimana, itu kan. Ini pasti bedanya antara ayah yang itu adalah anaknya laki-laki dengan ayah yang anaknya perempuan. Kalau anaknya perempuan, apa pacaran? Langsung tunggu sampai lu usia 30 tahun misalnya. Enggak, gua kalau punya anak perempuan, I know how to deal with it. Wow. Seriously, I know how to deal with it. Gua udah tahu kalau gua punya anak perempuan. Do you want more kids? I do. Cewek ya tapi ya. Jadi udah langsung di planning. Oke, after this it's girl. Doesn't mean gua nggak mau punya anak cowok lagi, tapi maksudnya kalau if I can dreamnya cewek. Karena gua pengen banget melakukan sesuatu gitu. Gua pengen jagain ini anak cewek. Pokoknya suatu saat kalau dia udah mulai pacaran, do you know how to take care of yourself? Gua tahu cara take care dia, gua punya triknya kok yang orang-orang nggak tahu. Triknya, gue jadi mau tahu triknya apa nih. Bisa di-share sama kita? Sure. Pokoknya ya, begitu anak gue pacaran, gue bilang sama dia, bawa cowok lo ke rumah. Serius? Ketemu sama saya. Yes. Dan gue akan cuma ngomong berapa kata aja, udah beres. Yes. Gue cuma akan ngomong gini, kamu dengerin saya om baik-baik. Bisa kesini silakan. Future. Ya, kamu dengerin saya baik-baik. Apapun yang kamu lakukan pada anak perempuan saya lakukan ke kamu. Gue aja yang denger kayaknya ini kameramennya di sini langsung gemeteran gitu. Nggak usah panjang lebar. Nggak usah. Cukup. Itu aja. 2 kali. Bahkan 1 kali. Serah. Pakai koma. Kamu mau ngapain anak saya serah. Tapi apa yang kamu lakukan, saya lakukan ke kamu. Gitu. Dia langsung mikir berapa kali. Nggak perlu kayak Will Smith di Bad Boys kedua. Nggak perlu. Atau ketiga tuh nggak tahu tuh. Nggak perlu. Nggak perlu. Gitu. Nggak perlu kayak gini-gini. Nggak perlu. Lu cium dia, lu gua cium. Bahkan deh kan, lu pegang tangan
tangan dia, gue pegang lu itu aja udah. Jadi bisa dibayangkan titik gitu kan. Oke, you've been warned. Kesian tuh anaknya kayaknya ya, anak cewek gue yang kesian. Dia langsung stres punya bokap kayak gini adanya. Nggak perlu intimidasi, nggak perlu pamer kekuatan, tidak. Baik-baik saja. That's it. Itu harus dicontoh oleh Yes, jadi bapak-bapak yang nonton ini kalau punya anak-anak nih seperti Billy Simpson ya, lo kan udah anak baru lahiran gitu, udah cewek, now you know, lo siap-siap nih, pokoknya ntar. Tapi kayaknya dia mikir dulu juga mau ngomong kayak gitu, ntar takutnya malah di held accountable gitu. Ya ternyata suka. Ternyata boleh om katanya. Jangan-jangan ntar malah nonton kayak begini beneran gak? Iya ada cara. Malah istilahnya mau pacaran modus malah. Bahaya itu. Oke. Aska bersyukur dirimu laki-laki karena mungkin your girlfriend nggak harus kayak gitu ke depannya. But okay, what main principles sebagai seorang ayah yang in the limelight ya, yang kemana-mana orang secara lu dari bentuk tubuh yang tinggi dan berotot dan segala macam kayaknya lu mau kilos because of you. Kok because of me? Oh iya, bukan lu ya. Because of me gue langsung, tapi bukan, bawain karena dia sakit. Don't put thoughts in people's minds, man. Ntar gue aja ditelepon sama pacar lu lagi. Lu telepon pacar gue nggak apa-apa, gue ditelepon sama om lu masalah. Ya itu terus ya. Tetapi dia bukan tipe yang kayak gitu. Oh bukan ya? Tenang. Nggak nelpon, nyamper. Oh nggak perlu dia nyamper. Nggak perlu dia nyamper. Dikirimin orang Oke, so tuh kan mau ngomong apa kan jadi you in the limelight. In the limelight, ya. okay. Lu kemana aja, mau pakai hoodie lah apa kayaknya orang they udah know langsung me, tahu yeah. gitu kan. You know what? There's a story yang very funny. I were in Bali, naik motor, pakai helm full face. Yes, full face. Di jalan ada yang teriak, dia di Corbusier gitu. Serius sumpah, dan gue nengok lagi goblok. Padahal helm jadinya iya karena iya, lu nengok. Gara-gara gue nengok. Padahal helmnya full face. Tapi karena gue nggak tahu why. Posting foto sebelum itu. I don't know why, tapi that's just a funny iya, things orang pokoknya udah happens. langsung tahu dari badan lu gitu. Padahal kan bisa aja. Ya bisa aja siapa gitu. You posted sama Ade Rai juga kan? Iya. Waktu itu sempat ambil foto nggak? Berdua itu kira-kira gedenya kayak gimana? Kalau sekarang certainly he's bigger than me lah. Ya sekarang, tapi waktu itu? Waktu itu dia tetap lebih besar dari gua, tapi gini Ade Rai itu nggak gede loh badannya, palanya kecil. Beli Ade, ini kita spontan dan don't hate me karena yang bicara di situ. Ade udah sering gue bilang, Ade yang ngomong itu, Ade yang ngomong. Ya abis ini Adenya nggak mau ngangkat telepon gue. Kayaknya harus diedit. No, I'm just kidding. He's big, he's a big dude. Tapi sebenarnya nggak as big as kayak kita kan kalau misalnya lihat lewat ini kan kayaknya gede banget. Oh iya. Tapi kalau pas kita berdiri di hadapan dia nggak, ya maybe not for you ya, tapi maksudnya buat gue kan nggak ini kan udah lumayan. Iya gitu. benar. Secara gue pendeknya berapa gitu. So anyway, maksudnya lu kemana-mana kan orang tahu, kenal dan segala macem. Dan biasanya kan media pasti juga mau tahu gitu, gimana ya untuk anak-anak dari tokoh-tokoh yang public figures ini. How do you do you actually instill humility gitu di dia, atau nilai-nilai apa for you yang penting banget untuk pokoknya intinya lu harus kayak gini? Gua agak bingung dengan pertanyaan lu. Okay. Dalam arti nilai-nilai, prinsip hidup yang berhubungan dengan just life in general, karena istilahnya gini, like for me, I give example ya. For me, karena of who my family is, gitu kan. Lu harus seperti apa? Gue diajarin nyokap gue, gimana pun juga kemanapun kita pergi, lu ingat bahwa lu orang Indonesia, satu. Satu. Terus yang kedua, gue juga selalu diingetin. Santun contohnya. Santun. Gagal tuh ya. Terus kayaknya ngomong sama mirror. Talk to the hand and look
in the mirror. Sepertinya itu sebenarnya curhatan pada diri biasa. Iya emang. Gitu. Oke, gue ngerti. Jadi, misalnya kayak gitu. Jadi gue bilang sama dia adalah your father is famous. Your father is famous. Udah pernah duduk dan ngobrol sama dia? Sering. Almost every day because I work out together. Yeah, right. Jadi right. That's your activity together. That's my activity. Satu hari itu gue latihan satu setengah jam sama dia di gym. Dan kan 1,5 jam nggak mungkin angkat terus tuh ya, bisa turun berok. Jadi kita selalu ngobrol pada saat di gym. Gue ngomong sama dia bahwa your dad's famous. This famousity turun ke kamu because people know you. Itu people know you. Nah, famousity ini kayak dua bilah mata pisau, gue bilang gitu. On one side you have a privilege, privilege dari small privilege to very big privilege. Dari nyari parkir gampang, that's a privilege gitu ya. Sampai we can know people, we can get better business, contohnya seperti itu. There is of course ada sisi yang lain, which is risk. Risk adalah orang bisa menjadi incaran orang jahat, contohnya seperti itu. Semua orang minta tolong sama lu. You don't have your own orang langsung judging who you are. Betul, sama ini nggak punya apa sih bahasa Indonesia juga gua nggak tahu lagi. Oke, bahasa Inggrisnya apa? Lu nggak punya privacy. Right. Hidup kayak in a bubble. Ya, lu nggak punya privacy because ketika lu jalan orang-orang know who you are. Sometimes they gonna asking for your pictures when you were eating. Gitu. Sometimes akan ini kayaknya pet peeve ya. Iya. Ada pet peeve. Jadi pet peeve salah satu itu. Jangan ambil foto kalau lagi makan. Gini. Nggak sekalian aja gitu maksudnya. Iya, gua tuh punya. Jadi gua jalan kan pasti sama ada temen-temen gue lah, ada tim gue gitu ya. Ketika ada orang tiba-tiba gue lagi jalan atau gue lagi makan atau gue lagi apa, terus tiba-tiba ada orang dari jauh ngambil foto atau ngevideoin, pasti disamperin sama orang gue. Pasti. That's my rules. Disamperin, dibilangnya begini pasti, boleh nggak itu dihapus? Nah, disitulah gitu. Tapi itu risk of being famous. Itu sudah menjadi pertimbangan pro dan kontra. Sudah jadi pertimbangan pro dan kontranya. Lu nggak bisa pergi ke tempat-tempat yang negatif. Itu nggak bisa gitu. Jadi ya enjoy it. Jadi jangan komplain, tapi you want the privilege. Tapi lu komplainin ini gitu. Nah, dia sih sudah bisa mengerti hal tersebut. Gitu. Sudah di usia yang dia bisa menangkap sudah di usia dia bisa menangkap itu gitu. Jadi kalau sekarang mana-mana pakai masker ya lebih aman gitu kan, karena orang nggak tahu ya. Jadi ada plusnya di situ. True, tapi except for you. Fortunately my sons don't really like to go out. Jadi dia tuh orang rumahan yang memang di rumah. Jadi ketika nyaman dia di ada rumah. PSBB dia nyaman di rumah aja. Kecuali online school dia nggak nyaman. Itu kayaknya semua anak kayaknya cuman itu doang yang mereka nggak suka. Bapaknya bayar full. Yes. Ya paling cuman di diskon berapa persen gitu. Di diskonnya nggak masuk akal. Enggak. Bukan. Kita sama-sama kan? curhat enggak? Nggak masuk akal. Bukan, it's not discount gitu. It's humiliating kalau menurut gue sih. Jujur aja. I'm saying this. Iya. Karena nggak dapet the same standard. Nggak masuk akal. Gue nggak mau nyebut di sini tapi nggak dapet apa. Facility-nya apa gitu. Exactly. Anyways, ini tadi udah panjang lebar banget. Kayaknya kita bakal jadi kayak berapa episode juga nggak tahu nih. Tapi I just wanna say thank you so much. Thank you. It's a pleasure for me. So much, karena bukan hanya for this gitu. Maksudnya ini betul-betul untuk juga kita. I just wanna show bahwa kita we're normal human beings. Yes. We're normal people. Di balik itu semua, karena kan biasanya mereka baca artikel atau melihat foto, video. Pasti yang biasanya kalau media itu udah mereka olah untuk hanya fokus kepada satu hal. Jadi taunya either I'm politician atau aktivis. Itu aja terus gitu ya. Nggak pernah ngelihat sisi lainnya ya. And ini
they need to know gitu loh. Maksudnya Deddy Corbuzier di balik itu semua gitu. Maksudnya you're a human being yang awal mula dari kecil itu mulai dari curiosity, dari melihat sesuatu yang akhirnya tumbuh kembang jadi orang yang sukses ini juga bahkan waktu kuliah pun juga you paid through atau not kuliah, school, you paid for school itu you paid by juga kerja sebagai, terus habis itu lo juga pernah di hotel-hotel bintang 5, table to table, kadang orang suka, kadang orang enggak. Ya, kadang orang nolak gitu. Nggak gampang dan nggak sekejap. Kita harus ingat, ini udah kayak pesannya gitu ya, kita harus ingat bahwa di balik ini semua pasti ada up and down-nya. Nggak ada orang satupun yang sukses yang I've ever met atau I've ever heard of, bokap gue sekalipun, itu yang gak pernah gagal. Tapi it's what you do with the failure gitu kan. Apa yang lo lakukan dengan kegagalan itu atau saat down itu untuk lo bisa kembali lagi dan itu dijadikan apa gitu kan. So ini sebenarnya dari sisi ini yang I want to show bahwa even you as a dad juga sempat, you're not perfect gitu kan. Pasti ada momen-momen yang lu galau nih, apa yang harus gue kasih tauin ke anak gue gitu kan. Bahkan pilihan untuk, I mean who knows if you did go to Vegas, maybe gitu kan, 2 tahun kontrak gitu, terlepas dari apa yang Aska katakan you can be homeless gitu kan. Tapi sebenarnya kan siapa tahu sebenarnya orang bisa aja gila ya lu ya di offer orang lain udah jungkir balik, udah kayak gimana demi But I bisa won't meet mendapatkan. That is true. So thanks to Aska then. So Aska, we will talk. Nanti kita akan bicarakan, dari saya akan memberikan apa supaya akhirnya bisa ketemu dengan your dad. So no, blessings pasti nggak akan kemana-mana. I truly believe that. Pilihan apapun, we just have to own it. Gitu loh, kita harus damai dengan pilihan kita. Apapun itu, tapi mungkin representing Indonesia, we appreciate. Thank you. Kalau for me, I represent those who appreciate, mengapresiasi bahwa lu sebenarnya bisa kesana kapanpun, and they appreciate you. Tapi we appreciate. Thank you. Karena dengan your show pun, yang your podcast is the door. Walau you show juga bahwa nggak harus lo di TV. You can do with what you have. Apalagi di zaman COVID-19 ini ya, kawan-kawan. Kita harus bisa beradaptasi dan kita juga harus kreatif. Kalau kalian pikir bahwa kalian nggak bisa out of the box, oh saya bukan tipe yang kreatif, nonsense. Tuhan adalah Tuhan yang kreatif, berarti pasti di dalam diri kita sudah ditanamkan benih-benih kreatif juga. I believe that. Jadi you live it gitu. You are living it gitu. You are proof bahwa itu bisa beradaptasi dengan zaman, terserah dunia mau lempar apa, but you make lemonade out of lemons gitu kan. So what would be your last words sebelum, sebenarnya rada-rada berharap bisa ada a little bit of a show gitu ya, tapi biasanya kan harus bayarnya mahal ya, nggak tahu nih ntar dimintanya apa gitu. Karena kan udah jarang gitu kan kalau close the door kan biasanya ngobrol gitu, nggak ada show, you know. Where's the mentalist, the world's best mentalist gitu kan. Udah tadi udah ngomongin, gue jadi penasaran gitu. Tapi dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang dan belum ada kepastian selesai atau tidak, new normal ini bakal permanen atau tidak, what would you say kepada mereka yang istilahnya banyak yang sebenarnya kontak ke gue juga nanya gitu, kan awal mulanya gue kontak lu kan karena ada yang minta tolong juga untuk hubungin lo, sebenarnya gue jadi messenger gitu waktu itu, menanyakan aduh gimana sih kita bisa, how do we survive gitu, kira-kira ada nggak, you know, whatever atau whatever you wanna say untuk bisa sebagai non apa tadi, no bullshit motivator ya, kira-kira sebagai no bullshit motivator di zaman COVID-19 ini sekarang, kayaknya gini, in every pandemic, karena this is not the first, in every pandemic
mau that's true, mau that's real, mau that's a conspiracy, mau apapun itu ya. Ya karena gue tuh seneng banget bicara tentang konspirasi, tau gak lo? Jangan mulai, ini bisa sejam lagi kita. Iya, I know. Gue tuh seneng banget bicara tentang itu, bahkan gue kayaknya orang pertama yang ngomongin tentang itu, udah gitu terus tiba-tiba banyak orang ngomong tapi tidak bertanggung jawab gitu aja intinya gitu. Cuman gini, in every pandemic, whatever the reason is, there will be people who getting richer and more successful. Wow. There will be people who from rich terus habis. Yeah. It's always like that. Always, konsekuensi pasti ada. Always like that. Gitu. Jadi this pandemic is basically predicted. Wow. Predicted. Ya. In some ways, yes. In some ways, it's very predicted. Yeah. Kita sudah mulai lari ke digital dari kemarin, sudah mulai baca berita lewat handphone, sudah nonton social media digital. Only this pandemic make everything so quick. Gitu. Nah, yang disayangkan adalah ketika kalau misalnya ada orang, wah kok bisa begini lah dari kemarin lu ngapain aja ketika sudah ada pergeseran tersebut, Anda nggak apa-ngapain gitu. Tapi this is not the end yet. Gitu. Enggak. Jadi mungkin sekarang kita harus merubah pola pikir yang lama kita tinggalkan, masuk ke pola pikir yang baru. Gitu. Nah, memang tidak mudah untuk seseorang itu bisa beradaptasi. Tapi kan zona nyaman itu yang zona yang tidak pernah sukses kan biasanya kan. Hey. Jadi which is why I'm now in politics. It's not my comfort zone. Betul, tapi ya itulah, mungkin kita harus coba untuk keluar dari zona nyaman, so we can see, maybe we can be successful ketika kita keluar dari zona nyaman. Yes. And if I can do that, if someone can do that, then you can do that, everybody can do that. Yeah. The opportunity pasti ada di situ, tinggal kita mau seize it or not. Yeah. Seize the day, carpe diem gitu. Yeah. Thank you. Thank you. Oh, jadi memang selama ini saya udah mulai diteror oleh beliau gitu karena sebagai no bullshit motivatornya itu gitu. Tapi ini yang saya mau tunjukkan, it's so much fun. Terima kasih Daddy, and that is it for this time. Thank you untuk yang udah nonton all the way through. Well, I can show you something if you want to. Yes, before we close, but anyway. Don't forget to click like and subscribe. Lu kan bilangnya kalau di gue nggak ada click like and subscribe. Di gue ada, okay? So in order for me to keep giving you, I'm not gonna nggak muna gitu ya. Pokoknya click like and subscribe so that I can keep giving you educational, informative, substantive. Actually jangan klik like sama subscribe-nya dia, tapi loncengnya dinyalain. Notification. Turn on notification. Okay, that's gonna be mulai from now on. I will be saying that. Notification dinyalain. That's the most important thing on the YouTube. Oh. Yeah. Thank you. Okay, so you're gonna show me something. Yeah. That's quick. I don't have anything. Gue rada takut karena sekarang dia bilangnya mentalist. Kalau tadinya illusionist gue masih ini. Tapi kalau mentalist udah. Maybe I can show you a little illusions instead of mentals. Oh, oke. Ya kan. Kalau mentalis itu kan ngapain pada ngerekam? Langsung pada penasaran semua. Ini kan ada di tempat gue. Stop. Dulu ya, pada. Langsung pada penasaran semua. Gue tuh suka bercanda begini kalau lagi perform, lagi main, lagi apa tuh gue suka bercanda begini. I'm a mentalist. Yeah. I show you I'm a mentalist. Think a number from 1 to 10. Think a number quick just in your mind. 7, am I right? Enggak, udah gue rubah. Tadinya itu, tapi udah berubah. Now, what is the number you think? 8. See, you're wrong. Because? Because I'm thinking 7. Oh, no. Ini kayaknya gue sangat tidak membantu dia dalam... Oke, kita play along aja dulu deh. Ini bisa diedit out. No, tapi that's a joke yang biasanya kalau gue selalu perform. I show you little things. Okay. This is not mental, this is a pure sleight of hands. Pure sleight of hands. Jadi banyak orang bilang, sulap itu apa sih? Gitu kan. Mostly ketika orang pertama kali belajar sulap itu yang harus dia pelajari adalah kecepatan tangan. Yeah. So this is a pure sleight of hands. I show you some things. Okay. Check it. Oh, lihat. Yeah. Dipegang.
Solid. There is a hole there. There is a hole. You see the hole? Mm-hmm. Not that hole. The other hole. What? Oh, this? No, the third dimensions hole. You're making me go crazy. What might In every things in the world, there is another third dimensions that people don't realize. I see. Okay? And that's what we call it the telekinetics dimension. So, give me the ring. Okay. I thought I was supposed to like go. That's basically a routine that I do. Tapi I show you very simple things, yeah, and I'm gonna teach you how to do it. So I hope I'm a good student. yeah, so the rings is actually very easy to move from fingers to fingers. Okay. Yeah, and I think you know how it works. Yeah. You know how it Jadi works? pada saat don't hate us, okay? Yeah, this is Ini simple. This is a very simple. Yeah. I see. Oh, no, I don't see. No. I don't You see. got it wrong. I did get it wrong. Okay. Oh, for goodness sake. Now. Tadi I thought I got it. I know. Of course, the trick has to be more expansive than what you think. Ini masih pemula, Bo, okay? Slow. So if I put the ring here. Awas lo ya. No. Ini cuman pemanasan doang. Pemanasan, Bo. If I put the ring here, the only way to take these rings out is from this side. Yeah. You can't pull it here. No. You can't pull it there. You can't pull it there without breaking your fingers. Right. That's basically the whole idea. Yeah. But we were talking about the third dimensions with these dimensions. Oh, for goodness sake. Okay. Sleight of hand, kan? Yes, sleight of hand. Cung. Now, Kecepatan tangan lebih cepat daripada kecepatan side. yeah, this is simple, you know. Jadi, It's simple for you. very Gitu. simple. If I'm holding this here, and then you see this, you know how it works? Ya, kalau ya. Okay, explain me how it works. Sleight of hand kan Ya, gimana? istilahnya gitu tadi mungkin pada saat pindah dari sini ke sini itu sebenarnya udah nggak tahu caranya tapi pokoknya bisa itu pas kayak gini tuh masuk ke sini gitu. Gimana? Dari sini zet gitu dipindahin ke bawah ya enggak Jadi dari sini waktu dimasukin dipindahin ke bawah. jadi kayak gini gitu dengan kayak gini terus ya kan pas pindah bungi kok bisa terus kayak gini terus cepat terus zut gitu ya enggak? Iya, makes sense. Kayak Makes gini. sense. Can you try Dalam with your ring? ini nggak gara-gara ininya yang ini. But you're right. Ini You're kayak right. testing gitu kan You're right. ini terus pas gini zut gitu I think the camera need to be naik. following me. Ayo, Angkat oke, aja angkat mendingan. aja ikutin. Basically the ring here. Ya. Pada saat gua giniin, terus gua pindahin ke sini, Iya. terus gua giniin dia jadi Ya. pindah. Yes. It's just basically a sleight of hands. Yeah. Yeah. So I got it. So you know how it works, right? 100. I got. Okay. Now let's try this. Okay. What if I have the ring, Okay. you grab my fingers Okay. Grab your finger. very tight. Tight. So it's impossible For you to from these hands go to the other to finger. go to my thumb. Am I right? Iya. Kalau dari yes. What? Wow, gue telat, Bo. Again? Tadi dapat nggak? Kayaknya tadi dapat gue aja tapi gue langsung what? I think they got my expression at least. Wow, gue telat, Bo. Gue baru nangkepnya baru setelah. Oh yes. And then yes no. Telat banget gue nya, Bo. Let's talk with Sarah.